Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang proses audit kinerja. Struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit baik audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama. Hal yang membedakan antara satu macam audit dengan audit lainnya terletak pada tugas-tugas spesifik task pada masing-masing tahap audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit. Secara umum, struktur audit terdiri atas 1. Tahap-tahap audit, 2. Elemen masing-masing tahap audit, 3. Tujuan umum masing-masing elemen, dan tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Audit kinerja pada dasarnya merupakan pelunasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap pengenalan dan perencanaan atau familiarization dan planning phase. 2. Tahap pelaksanaan audit atau audit phase. Yang ketiga, tahap laporan atau reporting phase. Yang keempat, tahap penindaklanjutan atau follow up phase. Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang organisasi yang akan diaudit. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap audit kinerja dan elemen masing-masing tahapan audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tahap pengenalan dari perencanaan. Elemen yang pertama, survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Tahap audit yaitu elemennya review hasil-hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Tahap laporan, elemennya terdiri atas persiapan laporan, review dan revisi, pengiriman dan penyajian laporan. Yang terakhir, tahap follow up, yaitu elemennya terdiri dari desain follow up, investigasi, dan pelaporan. 1. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. A. Survei pendahuluan atau preliminary survey. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar, dan prosedur kerja. Yang B. Review sistem pengendalian kontrol atau control system review. Sistem pengendalian manajemen memberikan gambaran tentang metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program penilaian ekonomi dan efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam dua area. Yang pertama, proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Prosedur yang ada desain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. Yang terakhir, terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Yang kedua, kecukupan pelaporan data. Data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir, kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Pekerjaan audit pada tahap pengenalan dan perencanaan diharapkan mampu mempersiapkan dua buah dokumen, yaitu memorandum analitis atau analytical memorandum dan memorandum perencanaan atau planning memorandum. Pemakaian indikator atau kriteria kinerja oleh organisasi sektor publik akan membantu pemakaian laporan dalam menilai kinerja yang dilaporkan oleh organisasi, mengingat audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas selain berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif dan sulit diukur secara pasti. Berikut ini adalah beberapa contoh kriteria audit atau standar evaluasi yang dapat digunakan oleh auditor. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, penetapan strategi. Yang ketiga, kelengkapan dan keseimbangan pengendalian untuk produktivitas. Yang keempat, kualifikasi manajemen. Yang kelima, job description. Yang keenam, perencanaan. Yang ketujuh, evaluasi kinerja karyawan. Yang kedelapan, sistem pengendalian manajemen. Yang kesembilan, garis wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, pelaksanaan dan pengendalian. Yang kedua, tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu 1. Telaah hasil-hasil program atau program result review.
Yang kedua, telaah ekonomi dan efisiensi atau Economy and Efficiency Review. Yang ketiga, telaah kepatuhan atau Compliments Review. Masing-masing elemen tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tergantung pada sumber daya yang ada, biaya, dan pertimbangan waktu. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari yang pertama, identifikasi lingkungan manajemen, yang kedua, perencanaan dan tujuan, yang ketiga, struktur organisasi, yang keempat, kebijakan dan praktik, yang kelima, sistem dan prosedur, yang keenam, pengendalian dan metode pengendalian, yang ketujuh, sumber daya manusia dan lingkungan fisik, yang kedelapan, praktik pengelolaan staf atau staff practice, yang kesembilan, analisis fiskal, dan yang terakhir area khusus investigasi atau special area of investigation. Ke tahap pelaporan, pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan tertulis merupakan sebuah ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, tanpa memandang sejauh mana profesionalisme dan kemampuan pemeriksaan yang dimiliki oleh auditor. Laporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu 1. Persiapan atau preparation, 2. Penelaah atau review, 3. Pengiriman atau transmission. Penting dalam sebuah laporan adalah laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan laporan. Jika laporan sulit dipahami oleh pengguna, maka laporan tersebut menjadi kurang efektif. Penggunaan kata-kata yang tepat, pemakaian kalimat-kalimat dalam paragraf yang koheren, logis, dan mempunyai penekanan akan membantu pembaca dalam memahami laporan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. 1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. 2. Auditor tidak boleh terlalu overstate. 3. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Berpedoman pada hal tersebut di atas, ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. 1. Keahlian teknis atau technical skills. 2. Keahlian manajerial atau managerial skills. 3. Keahlian interpersonal atau interpersonal skills. Ketika laporan audit kinerja, laporan audit untuk audit kinerja mempunyai struktur dan format yang hampir sama dengan laporan audit pada umumnya. Kekhususan laporan audit untuk audit kinerja terletak pada bagian pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Secara lebih rinci, laporan audit untuk audit kinerja terdiri atas 1. Pendahuluan yang terdiri dari A. Umum, B. Surat pengiriman atau memorandum, C. Laporan ringkasan, D. Daftar isi laporan secara keseluruhan, E. Daftar KP dan gambar. 2. Teks yang terdiri dari A. Pendahuluan, B. Badan atau body mencakup 1. Pengantar masalah bila perlu, 2. Temuan-temuan, 3. Kesimpulan dan rekomendasi, C. Komentar audite. 3. Referensi masalah yang terdiri dari A. Footnotes, B. Lampiran, C. Bibliografi, D. Komentar audite jika tidak dimasukkan ke dalam teks, E. Bahan referensi. Atas menggambarkan susunan laporan akhir audit kinerja, bukan langkah-langkah menulis laporan. Dalam praktik, auditor harus melakukan hal berikut untuk mengembangkan sebuah laporan audit. 1. Menyiapkan temuan-temuan secara individual. 2. Mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks. 3. Menyiapkan teks. 4. Menyiapkan laporan inti. 5. Menyiapkan memorandum pengiriman laporan. Temuan audit atau building blocks merupakan penyajian secara tertulis atas permasalahan yang relevan dan material yang ditemukan secara audit, yang mencakup argumen yang logis dan komplit serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup. 4. Tahap penindaklanjutan atau follow up. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan auditor sudah diimplementasikan. Dalam tahap ini melibatkan auditor, audite, dan pihak lain yang berkompeten. Prosedur review follow up terdiri dari A. Tahap perencanaan, dimulai dari pertemuan dengan pihak manajemen yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. B. Pengumpulan data-data oleh auditor yang kemudian dilakukan penganalisisan data untuk penyusunan sebuah laporan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan, yaitu 1. Dasar pelaksanaan atau follow up, 2. Pelaksanaan review follow up, 3. Batasan follow up, 4. Implementasi rekomendasi. Adapun beberapa pihak-pihak yang terlibat yaitu
implementasi oleh unit kerja, B. Implementasi oleh eksekutif, C. Peranan auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit, D. Peranan legislatif dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit. Di antaranya 1. Tindakan legislatif secara formal, 2. Tindakan legislatif secara informal, 3. Tindakan legislatif melalui anggaran, yang kelima pemeriksaan kembali secara periodik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.